Nah, jadi kita saksikan cara menyangkulnya Mas Daryin. Namanya yang sebelah sini, nanti disempelin gitu. Bawa dari sana, Mas? Iya, bawa dari sana. Oh, jadi itu ganco dari Dampit, teman-teman. Belum kelong. Tenaganya belum kelong. Ini Mas Hendrik masih bujang ting-ting. Nah, untuk ciwi-ciwi di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat Madrim yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2017 ya. Yang pada saat ini saya berada di lahan pinjam pakai yang dikelola oleh pemuda petani rantau kita asal Malang, yaitu Dampit, Jawa Timur ya kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi lagi ke sini untuk memvideokan lahan yang dikelola oleh Mas Hendrik atau aktivitasnya. Nanti di sana kita lihat ke belakang sana ya kawan-kawan. Kemudian di sini di sekeliling rumah yang ditempati Mas Hendrik atau di sampingnya ya, di sebelahnya ini lahannya banyak rumput, dan di sini juga di dalam ada tanamannya kemarin kacang tapi kayaknya sudah dipanen ya. Terus di depan situ agak semak sedikit karena itu di situ ada tanaman telomuntul sama apa namanya itu, mbote atau talas kawan-kawan. Nah, jadi kenapa Mas Hendrik tidak membersihkan yang ini? Karena Mas Hendrik kelolanya yang di belakang sana, yang 0,75 ke belakang ya kawan-kawan. Seperti itu ya. Dan mari kita lihat ke sini untuk kembali mengabarkan ya. Ini sebetulnya mau disemprot sama Mas Hendrik, cuman karena ini di bawah ada tanamannya. Dan ini juga tanaman ada pemiliknya yaitu Mbah Sutresno, itu petani transmigrasi kita yang menempat di penempatan tahun 2016. Nah, ini kan di 2017. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi seperti apa kisah dan ceritanya, nanti kita lihat ke belakang tanamannya bagaimana dan perkembangannya aktivitas Mas Hendrik pada saat ini sudah seperti apa ya. Nah, kemudian di sini ada tanaman serainya juga, itu di sana. Disisakan hanya untuk lewat jalan saja ke sini ya kawan-kawan. Seperti itu. Kita akan melihat ke belakang bagaimana lahan Mas Hendrik saat ini sudah seperti apa ya. Karena lama saya juga tidak ke sini untuk memvideokan lahan Mas Hendrik ya teman-teman. Tapi sepertinya banyak perkembangan nih, banyak perubahan ya, bukan perkembangan. Ya perkembangan sama perubahan sama ya. Nah, itu Mas Hendriknya di belakang sahabat. Oh, ternyata semakin hari cangkulannya semakin jos gandos. Kita akan melihat ke sana untuk memberitahukan kepada teman-teman perkembangan atau aktivitas Mas Hendrik pada saat ini. Dan beliau di sana ditemani sama salah satu kreator kita, mungkin kayaknya Pak Daryin ya. Pak Daryin juga membantu. Mohon izin Mas Hendrik.
untuk melihat tanamannya jenengan sampai detik ini sudah seperti apa, nggih. Kita lihat dari sini, ini tanaman yang mau dikembangkan ya teman-teman. Karena menurut ulasan Mas Hendrik kemarin ketika saya video yang kesekian kalinya, ini untuk bibit dulu. Artinya dikembangkan dulu. Bahasanya itu puasa dulu ya. Setelah puasa nanti kan ada hari Lebaran. Itu kata Pak Duta ya kawan-kawan. Kemudian perkembangannya yaitu sekarang bedengannya sudah sampai di sana. Itu hampir separuh kawan-kawan. Separuh nafasku. Nah, jadi kita lihat keseriusan Mas Hendrik dalam bertani, petani rantau asal Kota Malang, Dampit, Jawa Timur, kawan-kawan. Ini nyangkulnya dibikin halus sekalian, seperti cangkulannya Mas Rohmat. Mohon maaf Mas Rohmat, saya sebut namanya ya. Ini di sini lebarnya 2 cangkul. Ada yang 1 cangkul setengah mungkin, tapi rata-rata 2 cangkul kawan-kawan. Ini sudah dibikin halus seperti ini. Dan mungkin kembali saya informasikan bahwa ini lahan yang dikelola oleh Mas Hendrik itu lahan gambut. Dan juga lahannya itu di sana semaknya semak belukar ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan tidak seperti lahan Pak Fahrozi. Ya bukan berarti Pak Fahrozi datang ke sini sudah enaknya gitu. Tapi pengerjaannya pun lain. Ini di Mas Hendrik memang perlu waktu, perlu proses. Karena sudah kemarin saya ceritakan juga, tapi hari ini saya ceritakan kembali. Supaya artinya ini apa ya? Artinya biar Mas Hendrik semangat gitu teman-teman. Semangat untuk mengelola lahan pinjam pakai yang sedang beliau kerjakan. Wah luar biasa ini. Cangkulannya sangat jos sekali. Dan di sana ada yang bantu ngarit. Mas Hendrik sedang mengecrik-ngetriknya itu kawan-kawan. Mantap. Luar biasa sekali. Jadi mungkin saya akan menjelaskan saja ya di sini. Itu di sana Mas Hendrik sambil menumbang yang bagian semak belukar ini. Di situ di dalamnya terdapat bukan hanya rumput, tapi kayu-kayu kecil. Artinya ini hutan kecil ya, hutan muda teman-teman. Kayu-kayu kecil yang kayunya itu adalah keras-keras. Seperti kayu senggeni apa-apa itu ya. Sengganen kan keras ya. Nah ini dibantu juga sama sang kreator yang sangat luar biasa kawan-kawan. Ini YouTuber Kalimantan Utara. Nah kemudian di sini ini yang sudah diterbas kemarin kan dibakar ya teman-teman. Tapi setelah dibakar ini tumbuhnya rumput kayak gini nih. Nah jadi Mas Hendrik nanti untuk mengelolanya di sini itu ini ya harus disemprot menggunakan racun rumput supaya nanti bisa apa namanya bersih ya, mati total, bahwasanya seperti itu kawan-kawan. Kemudian pohon nipahnya ini yang kemarin saya videokan beberapa tempo lalu. Ini saya ada sekitar mungkin 1 minggu tidak kesini sudah memanjang lagi kawan-kawan. Jadi bahasanya tetap saya bilang berat. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman. Karena sedikit-sedikit di sini sudah sambil dibuka, nanti yang di bagian sana itu sudah mulai dicangkul atau dibikin bedengan. Supaya karena ini Mas Hendrik memburu bibit bawang pre yang di sebelahnya itu yang rencana mau ditengkarkan ya kawan-kawan. Nah, kalau tidak dipersiapkan dulu lahan atau media tanamnya di sini, nanti kewalahan seperti itu ya. Dan mungkin perlu saya beritahukan lagi teman-teman, Mas Hendrik itu di sini nekat. Jadi
kadang sambil membantu teman-teman itu untuk mendapatkan pundi-pundi, jujur aja ya, pundi-pundi rupiah. Karena untuk membuka lahan ini yang jelas terutama itu butuh makan ya kawan-kawan, dan keperluan-keperluan yang lain. Nah, ketika nanti ada teman-teman kayak Pak Deva Rozi ataupun siapapun yang kadang meminta tenaganya Mas Hendrik dalam 1 hari atau 2 hari, itu semata-mata hanya menutupi kebutuhannya ya. Jadi jujur aja, karena memang beliau datang ke sini itu ya seperti saya lah, modalnya modal nekat. Tapi setelah di sini bisa kita lihat bahwa Mas Hendrik ini memang betul-betul serius untuk bertani. Cuman ya itu tadi, pelan-pelan kawan-kawan. Karena mengolah lahan di transmigrasi itu tidak seperti sinetron yang pagi menanam, sore panen. Bahwasanya seperti itu kawan-kawan. Dan alatnya di sini unik. Saya perhatikan banyak sekali alat-alat. Ada sekop, ada arit, ada, iya, ada apa ini namanya? Cangkul pun kayak gini nih kawan-kawan. Ini model dari enak loh. daerah sana mungkin. Sebenarnya enak ini. Cuman gagang aja kurang. Nah, jadi kita saksikan cara menyangkulnya Mas Daryin yang sedang membantu Mas Hendrik kawan-kawan. Wow, luar biasa. Bukan membantu ini. Bantu dulu lah. Maksudnya mencoba juga ketika nanti panjenengan mau bertani di sini sudah bisa mengerti tentang karakter tanahnya ya. Wow, luar biasa kawan-kawan. Biasa di luar. Tapi kata Mas Hendrik, menggeh-menggeh ya Mas. Nah, jadi seperti ini cara Mas Hendrik mengerjakan lahannya ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ya mungkin kalau yang belum jelas bisa nonton lagi video-video terbaru-barunya nanti tetap di channel Madrim 125, channelnya Putri Tunggal 84, channelnya Pak Hasim dan Zed Hasrun ya. Karena sama Pandi. Salam petani sama Pak Mas Pandi, salam petani bros-bros, karena kami berlima ini istilahnya satu frekuensi ya. Jadi liputannya sama tapi ya itu tentang pertanian. Gak apa-apa, nanti biar dipinduni sama Mas Hendrik. Wow, mantap. Mungkin ini nanti untuk mengembangkan yang sebelahnya itu ya Mas ya. Sedikit Mas, mohon maaf. Nanti dibilang, oh memang Mas Hendrik suaranya itu nggak bisa keras. Jadi karakter, iya karakter suaranya nggak seperti saya kalau ngomong kan, hai halo saudara. Gitu. Jadi mungkin untuk mendengarkan yang sebelah sini Mas. Iya. Yang sebelah sini. Nanti disempelin gitu. Pindah ke sini. Nanamnya satu-satu Mas ya. Ya kalau yang kecil mungkin dua ya. Kalau yang besar-besar satu-satu. Tapi menurut panjenengan ini sudah layak untuk ditengkarkan Mas ya? Iya, karena memang udah 2 bulan lebih kan Pak. 2 bulan ya. Karena biasanya 60 hari berarti ya 2 bulan Mas ya. Iya. Kontinti 60 hari 2 bulan ah. Ngengkel lagi dia. Iya. Saya pikir 2 bulan itu 76 hari. Ini ngos-ngosan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tadi Mas Hendrik bilang mau untuk ditengkarkan di sini, tapi sepertinya kurang ini. Iya, kayaknya sih kurang. Lalahannya. Oh, yo. Iya, saya sambil tak menjelaskan. Lu kenapa paculnya kecil Mas Daryin? Ini tah nggak serius ya. Oh, itu bukan cangkul itu. Ya segini kan. Itu ganco. Yang penting dapatnya lebar. Ganco Mas ya. Bawa dari sana Mas. Iya, bawa dari sana. Oh, jadi itu ganco dari Dampe teman-teman. Wah, luar biasa. Ini nanti judulnya cangkul ajaibnya Mas Hendrik ini. Seperti itu ya kawan-kawan. Wah, suara macul kan. Kalau jari kan Rika kan lemes, Miki kae ngomong karo Nyong. Lah Nyong yang ngomong nangger lemes ngrewangi macul, minta diura lemes kayak kue. Nggak bahasa Jawa boy lah. Bahasa Indonesia nya berapa kurang genah. Kayak kue lah.
Jawa Tulen, Jawa ngapak. Kayak Orang ngapak tulen. orang kepenak cari. Salam ngapak, orang ngapak orang kepenak. Itu yang selalu komentar begitu, mungkin orang ngapak ya. Balane Rika mbok nek ngapak. Iya. Banjarnegara. Begitu ya. Jadi kembali kita ke laptop tentang pertanian ya. Iya. Tadi iklan sedikit. Yang di skip kalau iklan ya. Iya. Kalau iklan jangan di skip, tonton terus. Nah, tadi ini masih bibitnya yang bukan bibitnya yang kurang ya Mas, apa? Kayaknya Tempatnya yang kurang. Atau bibitnya yang kurang? Enggak gitu ya. Enggak. Enggak, lalahannya yang kurang ya, media tanamnya iya, gitu ya. Kayaknya media tanamnya yang kurang. Jadi jangan harus ke sana mungkin ya. Iya itu. Tapi kan di sini ditanami dulu kan. Ya pokoknya pelan-pelan Mas, sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi. Iya. Semampunya Pak. Semampunya, sebisanya Mas ya. Yang penting ya, telaten. Karena wong Rosa jari ini kalah karo wong telaten Mas. Makanya itu. Karena Rosa kayak Pak Darin ini aprak-aprak nanti 5 menit meleleh. Nah Mas Hendrik yang santai-santai alon-alon bisa 1 jam 2 jam ya, dapatnya banyak yang 1 jam seperti itu. Tapi kita jangan membanding-bandingkan ya, namanya tenaga orang kan masing-masing. Tenaganya Pak Darin beda dengan tenaganya Mas Hendrik. Pak Darin ini sudah tua, Mas Hendrik masih muda, tentunya tenaga ya belum belum apa namanya, belum cara Mbak Haris apa itu, tele seperti itu ya. Belum kelong. Tenaganya belum kelong ya. Ini Mas Hendrik masih bujang ting-ting. Nah, untuk ciwi-ciwi di luar sana kembali saya tawarkan ini kawan-kawan. Nanti apabila ada yang suka sama Mas Hendrik bisa hubungi nomor saya dulu di bawah sini kawan-kawan ya. Nanti saya sampaikan ke Mas Hendrik. Bukan begitu Pak Darin? Iya betul. Jadi biro jodoh nih. Ada yang memang suruh bikin jodoh di kemarin Mas, malah ada yang menyarankan ke kita ya, lebih baik bikin grup jomblo. Oh begitu. Ada Bang Madrim, Mas Hendrik, Pak Deva Rozi, terus Pak Samai gitu. Karena di sini yang perantau banyak jomblo, jadi diminta untuk membuat grup jomblo. Kira-kira menurut Mas Hendrik bagaimana? Bisa ya. Nanti dibikin grup jomblo cari jodoh gitu ya. Kita nanti di media Facebook atau IG apa itu ya, Instagram ya. Iya. Seperti itu. Cacingnya kayak banget. Ya berarti bertanda tanahnya ini subur Pak Darin. Cacingnya biasa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Sedikit ulasan-ulasan yang diungkapkan oleh Mas Hendrik juga Mas Darin tentang lahan yang dikelola oleh Mas Hendrik. Dan saya di sini hanya sebagai pendukung saja ya teman-teman. Mendukung dan menyemangati dengan cara mendukung dengan cara menyemangati supaya petani-petani rantau kita, baik petani rantau maupun petani transmigrasi itu sendiri bersemangat untuk mengelola lahan yang dikelolanya. Seperti itu ya. Dan juga mohon doa dan dukungannya ya untuk teman-teman di luar sana. Untuk perantau-perantau kita di sini jangan biarkan petani kita berjuang sendirian, seperti itu. Terima kasih Mas Hendrik ya. Iya Pak, sama-sama. Atas bincang-bincangnya walaupun sedikit tadi. Mudah-mudahan kedepannya di sini dengan bisa mengelola lahan ke sana semuanya walaupun pelan-pelan, karena memang di situ belakang semak belukar, jadi harus pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Terima kasih Pak Darin. Iya sama-sama. Ya. Terima kasih banyak sudah menjadi narsum saya. Ya, makasih ya. Nanti gantian, sampean saya yang jadi narsumnya jenengan. Begitu ya teman-teman. Jadi ada salah dan luput saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun, mobil Taufik melintas di darat, petani sepungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.